Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Hari ini saya baru saja melakukan bersih-bersih. Kebetulan hari ini adalah baru saja melakukan kegiatan di kantor dan saya menyempatkan diri untuk sharing pengalaman terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis yang pernah saya derita. Yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa trauma dan luka batin itu adalah penjara bagi penderita GERD dan psikosomatis. Kenapa saya katakan penjara? Itu kemudian yang membuat teman-teman lama dan terbelenggu oleh anxiety, luka batin, dan trauma. Itu adalah penjara. Teman-teman jangan sampai berada di lingkaran itu. Teman-teman harus keluar. Yang namanya trauma dilupakan saja, dan yang namanya luka batin dimaafkan. Bahwa ketika teman-teman memiliki trauma di masa lalu, entah itu permasalahan-permasalahan berat, ringan, dan lain sebagainya, kemudian luka batin yang teman-teman derita, teman-teman harus memaafkan diri teman-teman, memaafkan orang-orang yang pernah teman-teman sakiti, ataupun teman-teman disakiti oleh orang lain itu. Teman-teman harus bisa berdamai dengan trauma, apapun permasalahan-permasalahan di masa lampau, teman-teman harus bisa memaafkan. Karena dengan kita memaafkan luka batin dan trauma itu, kita akan bisa lebih mudah untuk keluar dari anxiety, GERD, dan psikosomatis ini. Karena kebanyakan orang-orang anxiety itu adalah orang-orang yang mempunyai trauma, mempunyai luka batin, dan mempunyai perfeksionis yang terlalu berlebihan, sehingga ia terkena anxiety, GERD, dan psikosomatis. Walaupun pada akhirnya memang ini hanyalah sebuah permainan pikiran, tetapi kita harus bisa memaafkan. Karena dengan memaafkan, kita bisa hidup lebih tenang, hidup lebih bahagia, dan tentunya banyak bersyukur. Itu. Ketika teman-teman banyak bersyukur dan melupakan, memaafkan trauma dan masa lalu, saya yakin dan percaya teman-teman bisa keluar dari lingkaran GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Caranya adalah teman-teman harus membiasakan bersosialisasi kembali kepada orang-orang yang pernah menyakiti teman-teman. Melakukan, merubah, ataupun menjadi pribadi yang jauh lebih baru, jauh lebih bersemangat, dan tentunya jauh lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan-permasalahan. Itu yang kemudian membuat teman-teman ketika berhasil keluar dari anxiety, GERD, dan psikosomatis ini, teman-teman pasti hidupnya akan jauh lebih sempurna, jauh lebih baik, karena teman-teman sudah memaafkan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi seperti itu. Jadi pesan saya bahwa trauma dan luka batin itu adalah penjara, jangan dipelihara, karena itu hanya akan membuat semuanya menjadi berantakan. Teman-teman harus memaafkan, teman-teman harus berserah diri, teman-teman harus legowo dengan apa yang teman-teman rasakan sekarang. Sekarang adalah teman-teman pribadi yang baru, pribadi yang lebih bersemangat, dan tentunya akan menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang. Orang-orang anxiety yang saat ini terbelenggu dan bisa keluar dari permasalahannya, saya yakin bahwa dia akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang secara pemikiran dia lebih tahu bahwa apa yang harus ia lakukan terhadap dirinya dan orang lain. Saya yakin dan percaya karena sudah banyak sekali teman-teman kita, para penderita anxiety itu hidupnya sekarang jauh lebih baik dan lebih bermanfaat. Demikian yang saya bisa sampaikan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.